tamu undangan dan juga pembicara kita yang luar biasa pada kesempatan pagi hari ini. Yang kami hormati Ketua Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping, Dr. Nova Mariani MMR, Spesialis Anestesi Terapi Intensif, Subspesialis Terapi Intensif, Konsultan. Boleh tepuk tangannya dulu Ibu untuk Ibu Ketua kita yang luar biasa. Kemudian yang kami hormati narasumber talk show bijak menggunakan antibiotik. Ada yang sudah tahu namanya? Di flyer? Oh belum ada. Yang di share di grup belum ada? Ya kita sambut Dr. Wahyu Trikunawan, spesialis penyakit dalam yang berbaju putih, paling ganteng di deretan sana di antara Ibu Irma dan juga Dr. Nova ya. Kemudian yang kami hormati Ibu Apoteker Irma Rizdiana MPH, Manajer Farmasi Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping, yang kami banggakan anggota KPRA Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping dan tim bersedia Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping, dan tentu saja yang kami cintai dan selalu kami ingin tiru semangatnya, Bapak Ibu anggota tim bersedia Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping. Tepuk tangan tuh Bapak Ibu. Terima kasih atas semangatnya, terima kasih atas antusias dan juga sudah meluangkan waktu Bapak Ibu untuk hadir di acara kita di pagi hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan dan juga waktu sehingga dapat berkumpul dalam acara talk show bijak menggunakan antimikroba dalam rangka Pekan Kesadaran Antimikroba Sedunia 2025. Temanya bisa kita baca bareng-bareng Ibu, kelihatan? Bisa? Kita baca bareng-bareng ya. Act now, protect our present, secure our future. Wah, luar biasa ini Bapak Ibu. Baik, langsung saja izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Rina Feni Budianti. Hari ini akan bertugas sebagai MC yang akan membersamai Bapak Ibu dalam beberapa puluh menit ke depan. Selanjutnya, seperti yang sudah ada dalam flyer Bapak Ibu, kita akan mengikuti talk show terlebih dahulu karena sedang peringatan apa? Yang udah di depan? Pekan Kesadaran Antimikroba Sedunia tahun 2025. Jadi ini diperingati setiap tahunnya Ibu. Ada minggu khusus di mana kita sama-sama mengingat lagi bagaimana cara untuk menggunakan antimikroba atau kita lebih familiarnya dengan istilah antibiotik mungkin ya di kehidupan sehari-hari. Nah, apakah antimikroba itu antibiotik saja atau ada anti-anti yang lain? Nanti kita tentu bahasan dari Dr. Wahyu. Untuk rundown kita pada hari ini yaitu pembukaan menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan dan pembukaan resmi oleh Ketua KPRA Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping, kemudian talk show bijak menggunakan antimikroba nanti bersama moderator kita yang luar biasa Pinky hari ini duduk di di mana? Oh, sudah di samping Bapak Ibu, nanti bersama kakak kita Apoteker Istimut Ma'inah M-Farm. Setelah itu ada sesi tanya jawab dan juga door prize, ditutup dengan penutupan dan sarapan bersama. Langsung saja kita buka acara hari ini dengan bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh kakak Siti Sofia. Bapak Ibu dan hadirin dimohon untuk berdiri. Israel.
jiwanya, bangunlah padanya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin kami persilakan untuk duduk kembali. Terima kasih Kak Sofi yang sudah memimpin kita untuk menyanyikan lagu kebangsaan supaya lebih semangat lagi. Bersedia bersama KPRA? Oke, masih kurang kompak. Kita kompakin lagi di sesi selanjutnya. Kita langsung menuju acara ketiga, sambutan dan sekaligus pembukaan secara resmi agenda talk show pada hari ini yang akan disampaikan oleh Ketua KPRA Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping kepada Dr. Nova Mariani, MMR, spesialis anestesi terapi intensif konsultan. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jabatan baru yang diamanahkan oleh teman-teman KPRA. Karena kalau nggak disuruh nggak afdol ya. Betul. Jadi harus diberikan kerjaan yang banyak. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih dari bersedia untuk bersama dengan KPRA. Saya ingin pesan sedikit saja. Jadi intinya kalau kami itu sebagai garden atau yang sudah di belakang, kalau misalnya sudah ada terjadi resistensi antibiotik, dan ibu-ibu lah nanti sebagai agen perubahan di mana-mana, di rumahnya, di komunitasnya, bahwa pembelian antibiotik itu jangan seperti beli gorengan di angkringan. Jadi itu ada syaratnya, ada alasannya. Kenapa begitu? Karena penelitian antibiotik itu tidak sejalan seperti mikroba yang akan mutasi. Lebih cepat mutasinya daripada antibiotik yang kita teliti untuk kedepannya gitu. Dan pemenuhan antibiotik berikutnya ketika terjadi resistensi itu sulit sekali karena harus trial itu seperti kayak uji coba. Nah itu rumit. Jadi saya mohon banget ketika selesai dari acara ini, jadilah agen perubahan yang sesuai dengan visinya Muhammadiyah. Walaupun Anda bukan dokter, walaupun bukan tenaga kesehatan, tapi sudah punya ini. Nanti dijelaskan oleh Dr. Wahyu bahwa pembelian antibiotik di luar yang disarankan atau diminta oleh dokter itu membuat resistensi di komunitas. Itu apalagi teman-teman Persadia kan memang sudah punya teman-teman atau saudaranya yang memang diabetes, ya kan? Padahal pasien-pasien diabetes juga punya kesulitan sendiri ketika dia nanti infeksi, ternyata resistensi antibiotik, mau pakai apa kita? Nggak ada. Jadi makanya acara ini kita adakan supaya ada agen perubahan ini loh, yang nanti keluar di komunitas. Kalau saya itu sudah wajar tidak dikenal, karena yang ketemu saya pasti semuanya pasiennya sudah di ICU, jadi sudah tidak sadar. Jadi nggak mungkin dikenal, dan saya juga nggak mau kenal sama ibu-ibu, saya nggak mau. Kenapa? Karena nanti kalau kenal harus di ICU, jangan. Gitu, Jadi, kemudian yang kedua, kami fasilitasi narasumber yang masih muda-muda, dan ini kebetulan dominasinya kan ibu-ibu, jadi kita hari ini memberikan narasumber yang agak ganteng sedikit, gitu ya. Tadinya tambah banyak, Dr. Wahyu, banyak ya. Jadi nanti kalau bapak-bapak yang mungkin ada dominasinya cuma berapa orang ini ya, nanti kita berikan, nanti kita carikan narasumber yang cantik-cantik ya, yang biar bisa biar nanti gantian sama ibu-ibu. Sekarang yang dikasih yang muda-muda yang ganteng dulu, nggak apa-apa ya.
Saya kira itu, semoga berproses dengan baik, jadilah agen-agen perubahan nanti di komunitas. Saya berharap jangan ketemu sama ibu-ibu dan bapak-bapak di tempat saya kerja. Terima kasih Nina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, baca Ibu. Pakai apa nih? Palu atau pakai apa? Oh iya. Dengan ini saya buka acara ini dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Dr. Nova, Bapak Ibu. Terima kasih Dr. Nova. Langsung saja tanpa perlu menunggu lebih lama lagi, kita panggil dulu, setuju ya Ibu-Ibu? Moderator kita yang sudah cantik, pingi-pingi di sebelah kiri saya. Ya, berikan tepuk tangan yang meriah untuk kakak apoteker Isti Mutmainah M. Fam. Silakan waktu dan tempat kami. Persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya Bapak Ibu ini cantik banget ya dengan bajunya yang oranye-oranye dan sangat semangat ya Bapak Ibu. Apalagi kita ketemu dengan orang seperti kita yang ganteng. Wah, nanti ada Dr. Wahyu ya yang akan membersamai kita. Tadi sudah banyak sekali dijelaskan terkait dengan penggunaan antibiotik baik dari Ketua KPNA maupun KKMC kita tadi. Nah, nanti ibu-ibu pasti dan bapak-bapak juga pasti penasaran tentang penggunaan antibiotik yang benar itu seperti apa. Dan efeknya apa sih kalau misalnya tidak menggunakan antibiotik dengan benar? Ini saya mau tanya dulu, bapak-bapak dan ibu-ibu ini sudah pernah menggunakan antibiotik atau belum? Semuanya sudah pernah? Dapatnya dari mana? Oh, dari dokter. Alhamdulillah sudah sesuai. Apakah ada yang menggunakan antibiotik beli sendiri? Enggak. Di Jogja ini ibu-ibu, bapak-bapak, penggunaan antibiotik insya Allah sudah tepat. Karena apotek itu kalau misalnya kita minta antibiotik biasanya sudah nggak mau memberikan. Dan data dari Dinas Kesehatan Jogja maupun di seluruh Indonesia, Jogja ini paling bagus dalam hal penggunaan antibiotik. Karena kalau kita beli di apotek udah nggak dilayani. Tapi yang sudah nggak terkendali itu adalah pembelian online ya, pakai Shopee, pakai aplikasi penggunaan online gitu ya, itu sudah nggak teratur gitu ya Bu ya. Dan bagaimana tentang penggunaan antibiotik yang bijak dan benar? Kita langsung undang saja narasumber kita yang sudah hadir di sini. Tapi sebelumnya saya ingin membacakan CV beliau. Kita kenalan dulu ya Bapak Ibu dengan beliau adalah Dr. Wahyu Tri Kurniawan, spesialis penyakit dalam. Sudah ada yang pernah berjumpa? Ada pasien beliau? Iya. Dan lahirnya di Pekanbaru ya Bapak Ibu di bulan Mei tahun 1993. Ini mungkin seusia putra-putri Bapak Ibu ya. Dan beliau dari SD sampai SMA itu di Pekanbaru. Kemudian kedokteran, profesi dokter, dilanjutkan dengan spesialis penyakit dalam itu di Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Pengalaman kerja beliau cukup banyak ya. Pertama di Rumah Sakit Pertamina Balikpapan. Setelah itu di tahun 2019 mulai hijrah lagi ke kota Jogja. Dan sampai sekarang di Rumah Sakit PK Muhammadiyah Gamping, Sleman, AMC Yogyakarta, dan juga sebagai staf pengajar di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Keterampilan publikasi ilmiah dan juga beberapa forum akademik juga beliau ikuti. Langsung saja ya Bapak Ibu, kita sambut bersama Dr. Wahyu Tri Kurniawan, SPPD. Baik, selamat pagi dokter. Ya, selamat pagi. Kabar baik dan juga sehat ya dok ya. Kabar baik dan sehat. Alhamdulillah. Dan tentunya semangat karena kita di sini bertemu dengan Bapak Ibu dari Persadia. Ini setiap hari Jumat melaksanakan kegiatan senam bersama dok. Dan kalau kita ketahui bersama ya dok ya, dari data riset kesehatan dasar di tahun 2023 di Indonesia itu sekitar 22,1% masyarakat Indonesia itu menggunakan antibiotik. Kemudian sekitar 41% itu ternyata menggunakan antibiotik tanpa resep dokter. Itu data di Indonesia ya dok ya. Dan juga itu banyak sekali yang mendapatkan obat masih dari apotek.
dari toko obat berizin ataupun bahkan dari pembelian online. Dan tentunya dengan penggunaan antibiotik yang tidak tepat begitu ya dok ya, akan menyebabkan masalah yang serius begitu ya dok ya bagi kesehatan di Indonesia. Bahkan tadi di Dr. Nova juga sampaikan, Bapak Ibu di sini adalah agen perubahan yang paling utama begitu ya dok ya. Dan bagaimana sih dok cara bijak untuk kita menggunakan antibiotik terutama pada pasien diabetes mellitus? Jadi memang antibiotik ini suatu hal yang mungkin terdengar remeh, karena dari dulu kan ibu-ibu bapak-bapak sudah tahu apa itu antibiotik. Nah nanti mungkin di sesi hari ini saya ingin sedikit membahas secara sederhana untuk bisa memberikan pemahaman tentang pentingnya antibiotik. Jadi mungkin langsung saja saya bawakan dari slide-nya aja. Saya izin turun ya bapak ibu supaya lebih nyaman, karena ada dinding jadi biasanya ketutupan. Oke, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum saya membahas, saya ingin cerita sedikit. Dulu saya di Pertamina Balikpapan, di kota Balikpapan itu komunitas Persadia, Persatuan Diabetes itu sangat erat karena saya dulu sempat jadi panitia di sana. Jadi bisa dibilang ini suatu hal yang sifatnya reuni karena dulu saya cukup aktif di kota Balikpapan sebelum saya kembali ke Jogja. Jadi langsung saja kita mulai tanpa berlama-lama. Tadi sempat ada pembahasan bahwa antimikroba itu apa, antibiotik itu apa. Ada yang mungkin sudah punya bayangan itu apa? Oke, langsung saja. Jadi antimikroba itu adalah obat yang digunakan untuk membunuh sesuatu yang sifatnya mikroba, mikrob kecil-kecil. Kecil-kecil itu ada kuman atau bakteri, ada virus, ada jamur, ada parasit. Jadi kalau ada anak cacingan dapat obat antimikroba. Kalau ada orang yang jantengan atau mungkin kulitnya itu ada jamurnya, dapat salep antimikroba. Nah, antibiotik itu apa? Next. Jadi antibiotik itu adalah obat yang digunakan khusus untuk bakteri. Jadi kalau virus dikasih antibiotik nggak cocok, jamur dikasih antibiotik nggak cocok. Kalau parasit, cacing, atau kayak skabies, pernah tahu skabies ya? Dikasih antibiotik nggak cocok. Nah, memang bukan kuman, bukan bakteri. Ya, di sini harus dipahami dulu bahwa setiap obat itu beda peruntukannya. Next. Jadi ini pertanyaan sederhana. Kalau batuk pilek, ada yang langsung minta antibiotik? Kalau demamnya 1-2 hari, ada yang langsung minum antibiotik? Nah, kalau ada luka kecil, langsung pakai salep antibiotik? Nah, kalau tidak dikasih antibiotik, rasanya belum diobati. Nah, ada nggak yang masih kepikiran seperti ini? Ya, next. Jadi antibiotik itu bukan obat segala penyakit, itu bukan. Kalau boleh jujur, saya dari sekolah kedokteran itu dari 2011. Ingatan saya sekarang 2025, 14 tahun. Umur saya sakit, saya cuma 1 kali minum antibiotik, Bu. 14 tahun. Saya yang seorang dokter sudah spesialis, karena tahu pentingnya antibiotik, selama 14 tahun ini saya cuma 1 kali minum antibiotik, itu pun waktu ada infeksi di kaki yang berat. 14 tahun, 1 kali. Nah, ada nggak ibu-ibu di sini yang 1 tahun lebih dari 2-3 kali? Nah, karena saya tahu bahayanya minum antibiotik itu apa. Jadi nanti ini yang saya bagikan ke ibu-ibu, ke bapak-bapak supaya tidak dikit-dikit antibiotik. Gitu. Next. Jadi antibiotik itu yang tadi saya jelaskan tidak bekerja untuk infeksi virus. Contohnya infeksi virus kayak DB. DB itu penyebabnya virus, jadi nggak cocok pakai antibiotik. Terus batuk pilek, flu itu nggak cocok pakai antibiotik karena penyebabnya virus. Kemudian tidak bekerja untuk infeksi jamur, yang tadi saya bilang di awal, tidak bekerja untuk penyakit yang bukan infeksi, asam urat, emah, kolesterol, tensi, itu nggak cocok pakai antibiotik. Beda. Next. Nah, masalahnya mengapa penderita diabetes mudah terkena infeksi? Nah, ini kan bapak-bapak, ibu-ibu, salah satunya kan penderita diabetes. Jadi ada kecenderungan untuk seringkali menderita infeksi, tapi tidak selalu. Kenapa? Yang pertama, gula darah tinggi melemahkan daya tahan tubuh. Ada yang tidak sepakat? Wih, sepakat semua ya.
Terus aliran darah ke kaki dan ujung-ujung tubuh seringkali kurang baik. Kenapa? Karena kalau gulanya tinggi, darahnya kental, peredaran darahnya tidak lancar. Ada yang mungkin dapat pengencer darah di sini? Beberapa pasien pasti ada. Nah, tujuannya untuk yang kedua ini. Yang ketiga, luka itu sulit sembuh dan mudah terinfeksi. Kenapa? Karena memang sistem imun kita menderita diabetes itu sedikit menurun. Tapi bukan berarti benar-benar turun kayak nol gitu loh ya. Kemudian infeksi apa yang sering terjadi pada pasien-pasien dengan diabetes? Lanjut. Yang pertama jelas infeksi kulit atau ekstremitas. Ekstremitas itu tangan kaki. Jadi kalau ada luka, kalau kita sebutnya kaki diabetes, itu karena infeksi. Bisu, selulitis itu yang kalau misalnya muka merah, nyeri, itu namanya selulitis. Kemudian infeksi saluran kemih. Siapa yang pernah mengalami infeksi saluran kemih? Nah, infeksi paru, bisa saja pneumonia, batuk, demam, atau sesak. Ini adalah beberapa infeksi yang sering diderita oleh pasien-pasien dengan diabetes. Kemudian kapan antibiotik itu memang diperlukan? Lanjut. Yang pertama, kalau infeksi bakterinya jelas, contohnya pneumonia, infeksi kulit yang ada nanahnya, infeksi saluran kemih, ada demamnya, itu butuh antibiotik. Kemudian luka kaki diabetes, demam tinggi yang terus menerus, misalnya tipes atau misalnya ke arah leptospirosis, itu butuh antibiotik. Cuma catatannya di bawah. Yang memerlukan pemeriksaan darah, urin, atau ronsen yang harus dilakukan oleh dokter. Jadi yang menentukan sebenarnya bukan bapak ibu, bukan perawat, bukan apoteker, bukan teman-teman yang berjaga di apotek, itu bukan, tapi dokter. Bahkan kalau ibu-ibu pernah ke dokter, belum tentu dokternya ngasih ya juga ada. Jadi tidak semua obat itu selesai dengan antibiotik. Lanjut. Nah, ini gambarnya banyak. Bisa bayangin ini apa? Nah, ini sebenarnya gambar pemanis. Ini adalah jenis kuman, jenis bakteri. Yang paling kiri atas yang kayak anggur, itu namanya Streptococcus pneumonia. Yang ada lagi Staphylococcus aureus, ada lagi yang E. coli, ada lagi Salmonella typhi. Ini yang kiri itu penyebab pneumonia, infeksi paru. Yang kanan penyebab infeksi kulit. Yang kiri bawah penyebab infeksi saluran kemih. Yang kanan bawah penyebab tipes. Cuma dari gambar saya bisa. Nah, Bapak Ibu apakah bisa mungkin kira-kira? Nah, lanjut selanjutnya. Ini namanya kecil-kecil. Ini adalah kuman yang tersebar di Indonesia, di dunia penyebab infeksi. Tadi kan saya cuma menunjukkan 4 kuman ya. Itu 4 dari ratusan Bu. Jadi jangan anggap semua kuman itu sama. Dokter aja butuh sekolah untuk tahu obat apa yang pas. Lanjut lagi. Kapan antibiotik tidak diperlukan? Lanjut. Sebenarnya sama seperti yang sebelumnya, flu batuk pilek biasa, sakit tenggorokan ringan, diare ringan, kemudian demam berdarah, itu obat-obat yang tidak, penyakit-penyakit yang tidak butuh antibiotik. Nah, ada kebiasaan yang harus dihindari nih. Pertama, menggunakan antibiotik sisa resep lama. Pernah ada yang misalnya bapaknya sakit yang minum antibiotiknya ibu. Kalau ada berarti salah. Kenapa? Antibiotik sekali dikasih harus habis. Nggak mungkin ada yang namanya sisa. Jadi kalau itu punya tetangganya, punya anaknya, wah ada antibiotik di rumah minum, jangan. Itu tidak serta-merta menyembuhkan infeksi. Contoh tadi, 14 tahun saya cuma 1 kali minum antibiotik Bu. Karena saya tahu bahayanya minum antibiotik sembarangan itu apa. Membeli antibiotik tanpa resep dokter yang di Jogja sudah sangat susah sekali. Saya saja yang dokter, kalau beli antibiotik nggak pakai resep, tulisan saya sendiri nggak bisa. Nggak cukup, Mbak saya dokter, nggak bisa, butuh resep mana? Mbak apotekernya nggak percaya di apotek. Karena memang saya seringkali dikira bukan dokter. Membagi antibiotik ke keluarga atau teman ini tidak boleh ya. Mungkin niatnya baik, membantu supaya infeksinya selesai, tapi belum tentu yang kita lakukan itu baik. Jadi memberikan antibiotik secara bebas itu sebenarnya juga bukan suatu hal yang tepat. Kemudian berhenti minum antibiotik begitu rasanya atau begitu merasa membaik, karena memang antibiotik itu harus dihabiskan. Nggak pernah ada dokter yang ngasih antibiotik itu sebulan Bu.
Rata-rata kalau nggak 3 hari, 5 hari, 7 hari. Kenapa? Karena memang antibiotik itu sekali minum harus habis supaya tidak mencegah, tidak menimbulkan resistensi. Nah, apa itu resistensi nanti kita bahas. Bahayanya penggunaan antibiotik sembarangan. Resistensi antibiotik, kumannya jadi kebal, infeksinya makin sulit diobati. Kalau saya umpamakan ada suatu perkataan bijak, ini saya bikin sendiri sebenarnya. Kalau ada seseorang, bapak atau ibu yang bertahan dari cobaan yang sulit, musibah yang berat, masalah yang serius, dan bisa bertahan, biasanya orang itu akan menjadi orang yang kuat. Entah itu lebih sabar, imannya lebih kuat, jadi orang yang dikit-dikit ada masalah tuh ya santai saja. Jadi orang yang bertahan dari suatu musibah biasanya akan menjadi orang yang lebih kuat. Sepakat ya? Sama kayak kuman, sama kayak bakteri. Jadi kalau bakteri itu dapat obat yang nggak pas, kemudian dia tetap bertahan hidup, itu kebal, Bu. Jadi dapat obat yang sama biasanya nggak mempan lagi. Dapat obat lain yang sifatnya nggak terlalu tinggi dosisnya nggak mempan. Ya tadi sama kayak kita. Kita kalau berhasil melewati suatu masalah dan kita survive, kita berhasil, ya kita bisa jadi orang kuat. Kuman juga sama. Jadi jangan bayangkan, ya kan dia juga makhluk hidup yang menciptakan juga yang atas. Segala sesuatu diciptakan ada tujuannya. Kemudian efek samping alergi, ruam, diare, gangguan ginjal, hati, nah ini ada di antibiotik. Makanya dokter itu kalau ngasih mikir dulu, Bu. Kalau saya ngasih ini nanti ginjalnya kasihan. Kalau saya ngasih ini nanti heparnya, livernya yang kasihan. Jadi tidak semua antibiotik itu sama. Kemudian yang terakhir mengganggu bakteri baik di usus dan tubuh. Saya pernah punya pengalaman mendapat pasien waktu saya sekolah di Sarjito, dapat obat minum, kemudian masuk-masuk karena diare hebat, perdarahan. Itu kenapa? Karena bakteri baik. Jadi di tubuh kita tuh bakterinya banyak, ada ribuan. Yang tadi nama yang saya tunjuk gambar kuning itu bakteri penyebab penyakit. Bakteri yang sehat lebih banyak dari itu. Nah kalau satunya, ini misalnya nih dari ruangan ini yang jahat misalnya ada 10, yang baik ada 100, dapat antibiotik yang 100 itu juga bisa ikut mati. Kan dia sama-sama kuman, tapi dia baik. Kenapa yang baik itu lebih banyak? Karena dia istilahnya berkompetisi. Ini tempatku, jangan diduduki. Aku yang tinggal di sini. Nah kalau itu dibunuh, mati, yang nggak ada yang jagain rumahnya, bisa kemalingan lah, bisa kebakaran lah. Jadi tidak semudah itu meminum antibiotik. Lanjut. Nah, ada yang tahu nih gambar apa? Itu ada tulisan kecil-kecil, itu nama antibiotik, Bu. Coba lihat yang paling atas yang warna merah, biru, hijau, itu nama kuman. Saya cuma pengen menunjukkan, saya tidak meminta Bapak Ibu belajar obatnya apa. Tapi untuk obat tertentu itu cuma bisa di kuman tertentu. Contoh, ini contoh saja ya. Kalau di sini tulisannya MRSA, itu kuman methicillin resistant staphylococcus aureus, kuman penyebab infeksi paru yang kebal sama antibiotik. Satu kuman cuma bisa dapat 2 antibiotik, lainnya nggak cocok. Atau contohnya, ibu pernah dapat antibiotik namanya apa? Amoxicillin. Amoxicillin ini cuma segini, Bu. Cuma cocok untuk kuman namanya Enterococcus, Streptococcus, Haemophilus. Oh, kuman apa itu? Gak usah belajar. Tapi intinya amoxicillin itu cuma cocok untuk kuman ini. Jadi kalau kuman lainnya dan ratusan kuman yang lainnya tadi nggak cocok. Ini yang dihafalin sama dokter tuh ini, Bu. Jadi nggak sembarang. Dok, saya kemarin dapat antibiotik ini, pasti dokter tuh nanya, udah dapat antibiotik apa? Pasti kalau ada Bapak Ibu pernah, saya pernah dapat antibiotik, Dok, pasti dokter nanya antibiotiknya apa? Karena itu penting bagi dokter. Karena kita harus mencocokkan kuman apa dapat antibiotik apa. Jadi nggak sembarang kasih antibiotik. Paham ya maksud saya ya? Dokter tuh susah payah sekolah tuh untuk menentukan, oh sakitnya ini, penyebabnya ini, antibiotiknya ini. Kira-kira seperti itu. Jadi, nah Bapak Ibu lah yang mudah-mudahan tidak terkena infeksi. Kalau bisa jangan sembarang minum antibiotik. Lanjut. Ada beberapa prinsip untuk kita menggunakan antibiotik secara tepat. Yang pertama, tepat indikasi. Indikasi itu kenapa alasan harus dapat antibiotik itu harus jelas, dan yang menentukan adalah dokter. Yang kedua, tepat obat.
obat apa yang jenisnya cocok dan lokasi infeksinya di mana itu harus pas. Yang ketiga, tepat dosis. Jadi kalau ibu bapak sudah dapat antibiotik, jangan dikira pokoknya kalau dokternya bilang habisin. Tujuannya mencegah kekebalan tadi. Misal nih, antibiotik harusnya 5 hari, bapak ibu baru minum 2 hari, badannya enak, sudah stop. Nah, dalam 2 hari misalnya kumannya jumlahnya 100, baru akan mati semua kalau sudah minum obat 5 hari. Nah, ibu minum antibiotik cuma 2-3 hari, yang mati baru 90, masih ada sisa 10-nya nanti jadi kebal. Jadi alasan kenapa harus menghabiskan antibiotik itu. Lanjut, kemudian tepat lama penggunaan. Ini tadi kalau sesuai anjuran berapa hari harus dihabiskan. Selanjutnya, nah ini ada beberapa tips untuk teman-teman yang menderita diabetes. Pertama, jaga gula darah. Karena gula darah adalah sumber utama masuknya kuman. Jadi kalau kita misalnya punya banyak gula, kita sebarin di lantai, semutnya banyak yang datang. Sama kayak badan kita, kalau kita gulanya tinggi, kuman itu banyak yang datang. Tempat tinggalnya subur, pupuknya banyak, jadi harus hati-hati. Yang kedua, rawat kaki setiap hari, cat luka. Kalau misalnya basah dikeringkan, jangan sampai timbul kuman di situ. Gunakan alas kaki yang baik, karena pada beberapa pasien diabetes kan sering kesemutan, agak geringingan. Kadang kalau injak sesuatu nggak terasa, harus hati-hati. Segera ke dokter bila lukanya tidak membaik, bernanah, berbau, atau mungkin ada demam. Yang terakhir nih paling penting, kalau bapak ibu ke dokter, misal, dok saya flu, tanyakan ke dokter, saya butuh antibiotik tidak? Ibu punya hak, bapak ibu punya hak menanyakan itu. Dan dokter punya kewajiban untuk menjawab itu. Dok, kenapa saya dikasih antibiotik ini? Bapak ibu punya hak menanyakan itu dan dokter punya kewajiban. Jadi agen perubahan yang dimaksudkan oleh dokter Nova salah satunya caranya begini. Dok, sakit saya perlu antibiotik nggak? Boleh nanya seperti itu. Kalaupun dikasih antibiotik, dok, kenapa saya dapat antibiotik ini? Boleh. Itu hak bapak ibu. Kan yang mau konsumsi obatnya bapak ibu. Kalau dokternya tidak bisa menjawab ini untuk kuman apa, boleh nggak kalau saya nggak pakai antibiotik? Itu lebih jos. Daripada kebalikannya, dok kok saya nggak dapat antibiotik? Nah, kebalik nih, nggak berubah berarti namanya. Kalau agak berubah, justru dibalik. Dok, kok saya dapat antibiotik, dok? Buat apa? Boleh. Kebayang ya maksud saya ya? Saya kalau berobat misalnya ke dokter gigi saya lagi sakit, dikasih antibiotik, dok, saya nggak butuh antibiotik, saya nggak merasain butuh antibiotik, boleh. Nanti dokternya akan menjelaskan kalau memang butuh, bu ini sakitnya seperti ini, karena infeksinya begini segala macam, jadi ibu butuh antibiotik. Kalau penjelasannya jelas, boleh diminum. Tapi kalau misalnya ibu tidak dapat menjelaskan kenapa harus minum antibiotik, apakah butuh antibiotik atau tidak, nah itu agen perubahannya justru di situ. Dok, saya batuk pilek sudah 3 hari, butuh antibiotik nggak? Boleh nanya seperti itu, dan dokternya punya kewajiban untuk menjawab, gitu ya. Jadi nggak usah takut, dokter itu kalau ditanya ya jawab, kalau nggak ditanya ya diam aja biasanya. Terus peran keluarga dan teman-teman bersedia itu seperti apa? Jadi pertama saling mengingatkan untuk kontrol gula darah secara teratur. Bapak ibu kan pasti mendapat obat yang beragam ya, beda-beda. Jangan samakan, oh saya pakai obat ini gulanya bagus, jangan pakai obat ini aja. Nah beda itu. Jangan selalu disamakan. Kemudian saling menguatkan agar tidak memaksa dokter memberi antibiotik. Jadi dokter itu kalau misalnya udah capek, dok saya mau antibiotik, kadang ada beberapa dokter ya wis lah kasih aja biar pasiennya tenang. Ada yang seperti itu. Tapi kalau lagi masih punya banyak waktu, biasanya dokter akan menjelaskan, bu ini nggak butuh antibiotik, pak ini nggak butuh antibiotik. Tapi kalau ada pasiennya numpuk, datang-datang, dok saya butuh antibiotik, ada beberapa dokter yang udah kasih. Malas beban soalnya. Terus berbagi informasi kesehatan yang benar, bukan hoax. Ini menjadi penting. Kenapa? Saya pribadi, ibu saya kan masih di Pekanbaru. Hampir tiap minggu tuh pasti ngirim. Ini benar gak ya videonya? Ini benar gak ya? Nanti tak tonton 10 menit jawab. Tidak benar. Nah bapak ibu yang punya komunitas nanti saling berbagi. Ini kira-kira benar gak? Bukan berarti harus, ini loh ada video seperti ini, oh harusnya gini. Enggak. Tapi justru bertanya, ini videonya benar gak ya? Nanti kalau ada yang sudah belajar kan bisa bertanya. Kenapa? Ibu saya melakukan itu, punya grup pensiunan
dikirimi temannya, nanti dikirim ke saya, nanti jawaban saya dikirim lagi ke sana. Jadi Bapak Ibu kalau punya anak dokter atau mengerti kesehatan atau mengerti sesuatu yang ada di video, tanyakan, manfaatkan. Kebayang ya maksud saya? Jadi ada video minum air ini diabetes sembuh tanpa obat. Nah, kirimkan ke siapa yang kenal, mungkin ke anaknya, ke dokternya, nanti dokternya punya jawaban, kirim balik. Jadi saling meluruskan. Dan terakhir, mengajak anggota lain segera periksa bila ada tanda-tanda infeksi. Terus pesan utama saya dari sekilas yang saya sampaikan ini, pertama, penderita diabetes memang cenderung lebih gampang infeksi, tapi pencegahan utama kontrol gula darah dan perawatan diri. Orang yang lebih mudah terkena infeksi belum tentu akan terkena infeksi. Jadi jangan kayak orang, saya tuh yakin gak kena infeksi, terus ngawur-ngawuran, ya enggak juga. Tapi yang namanya resiko belum tentu terjadi. Contoh, ya namanya infeksi itu takdir dok. Kalau saya nggak kena ya nggak kena, ya bener sih. Tapi kalau orang mau nyebrang di jalan tol berharap takdir ya bisa. Tapi jangan nyari perkara juga gitu ya. Terus antibiotik hanya untuk infeksi bakteri tertentu dan antibiotik A untuk infeksi A. Antibiotik A tidak bisa untuk infeksi B, C, D, dan D. Begitupun sebaliknya, infeksi E itu cuma bisa pakai antibiotik E. Jadi tidak selalu sama. Dan yang menentukan itu adalah dokter. Jadi dokter itu susah payah sekolah itu salah satunya untuk menentukan antibiotik apa yang pas. Kenapa? Karena kalau dokter asal memberikan untuk Bapak Ibu, kita bukannya memberikan kesembuhan, tapi malah memberikan penyakit baru. Jadi yang mungkin bilang dokter Nova, beberapa kali juga merawat pasien di ICU, sering kali kena infeksi. Kenapa sampai ICU? Karena udah nggak ada antibiotik yang mempan. Jadi kebiasaan, makanya siapa yang pernah mendengar kalau kita beli ayam negeri yang badannya gede, biasanya disuntik antibiotik? Ya kadang ada benarnya juga. Jadi kita selama antibiotik yang kita konsumsi itu mirip-mirip sama antibiotik yang disuntikan ke hewan, ke ayam, ke sapi. Tapi nggak semua. Tapi memang ada beberapa praktek yang menyuntikkan obat-obatan untuk meningkatkan pertumbuhan unggas atau hewan ini. Nah itu juga secara tidak langsung masuk ke kita. Janganlah kita nambah-nambahi dengan minum antibiotik sembarangan. Kan nggak mungkin saya, Bu, stop makan ayam, Pak, stop makan daging, kan nggak mungkin. Iya memang sudah ada, tapi yang bisa kita lakukan jangan sembarangan minum antibiotik. Banyak Bu, saya pernah punya pasien dicek antibiotiknya, tabelnya ada 20 antibiotik, yang mempan cuma 1. Contoh kasus, nama obatnya tigecycline. Satu obatnya itu 3 juta, 4 juta. Butuhnya 5 hari, 1 hari butuh 2. 6 juta sehari, kali 5 30 juta cuma dapat antibiotik. Kenapa butuh antibiotik itu? Karena yang lainnya sudah terbiasa minum, udah nggak mempan bebal. Kalau BPJS-nya masih bertahan loh ya, nggak bangkrut. Kalau besok ternyata bisa jadi bangkrut, ibu mau keluar 30 juta cuma buat dapat antibiotik? Kalau saya nggak mau, daripada saya bayar mahal-mahal, ya udah dari sekarang nggak usah minum antibiotik. Terus yang terakhir, penggunaan antibiotik yang tidak bijak bisa membuat kuman kebal dan sangat berbahaya. Rata-rata Bu, kalau boleh jujur, mayoritas orang itu meninggal, penyebab utamanya itu kalau nggak serangan jantung, stroke, beberapa di bawahnya adalah infeksi yang tidak tertangani. Kenapa tidak bisa ditangani? Yang obatnya udah nggak ada lagi. Dikasih obat ini nggak membaik, kasih obat ini nggak membaik, kasih obat ini nggak membaik, udah kejar-kejaran sama waktu. Mana duluan kumannya yang kuatnya menginfeksi tubuh atau antibiotiknya yang melawan infeksi? Selanjutnya, mungkin sekian dari saya. Apakah ada pertanyaan? Ya, baik. Terima kasih Dr. Wahyu Tri Kurniawan yang sudah memberikan materi dan pencerahan ilmu tentang penggunaan antibiotik, dan juga Bapak Ibu tentunya sudah pernah mengkonsumsi antibiotik. Ada pengalaman penggunaan antibiotik. Silakan yang ingin bertanya, sudah ada 2. Yang pertama mana? Ya, monggo panitia. Boleh dikenalkan nama dan asalnya dari mana ya Pak ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama Puji Utomo dari Citarum. Pertanyaan saya gini, saya alergi obat, misalnya amoxicillin. Apakah alergi ini bersifat permanen atau untuk hewan tertentu? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Oke, langsung saya jawab. Boleh, langsung Biar cepat. saja. Oke, pertanyaannya
bagus Pak. Kalau jawaban alergi apakah permanen? Ya. Alergi itu sifatnya permanen. Kalau sudah alergi dengan satu bahan, satu obat, itu sifatnya permanen. Tapi ada cara-cara yang bisa membuat obat itu tidak lagi alergi. Di istilah medis namanya desensitisasi. Contoh gampang seperti ini. Pasien kalau habis kena serangan jantung pasti dapat obat pengencer darah. Masalahnya banyak orang alergi obat pengencer darah. Aspirin itu bikin alergi banyak banget. Lah gimana caranya? Dia harus dapat obat itu tapi alergi. Nah itu ada cara secara medis untuk membuat dia tidak alergi. Tapi nanti biasanya dosisnya cuma masuk setengah, seperempat. Tapi kalau pertanyaannya apakah alergi seumur hidup permanen? Iya. Jadi kalau sudah punya riwayat alergi, ibu bapak harus mencatat obat apa yang alergi. Dengan mengetahui obat apa, nanti keluarganya apa tuh bisa saja ikut alergi semua. Pernah ada yang misalnya alergi meloxicam, nanti biasanya tuh alergi ibuprofen, alergi asam mefenamate, alergi natrium diclofenac, karena itu satu keluarga. Jadi harus hati-hati. Jadi pentingnya mencatat namanya apa ya. Ya, gitu Pak? Iya, kasih. Ya baik, terima kasih Bapak Budi Utomo ya yang sudah bertanya. Lanjut, monggo dari panitia. Ada banyak ini yang mau bertanya yang depan yang Soalnya terjawab. Ibu. Ya. Waalaikumsalam. Ya, mau dibantu panitia, mic-nya belum bisa hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya tentang antibiotik. Itu pemakaiannya untuk jenis bakteri, kemudian antimikroba selain bakteri, kemudian kalau ada istilah probiotik. Nah, itu pemakaiannya untuk apa? Kemudian bagaimana kalau kita itu sudah terlanjur kelebihan makan antibiotik, bagaimana cara menetralisirnya? Selanjutnya di luar sana, artinya selain obat-obat yang sintetis, artinya ada penggunaan obat-obat yang herbal. Itu juga ada yang sifatnya antibiotik, misalnya kunyit ataupun ya kunyit putih atau kunir. Itu juga katanya antibiotik. Lalu kalau itu antibiotik, sejauh mana batas toleransi penggunaan obat itu? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya banyak, susah-susah lagi. Yang pertama tadi untuk Penggunaan penggunaan antibiotik antibiotik ya, untuk jenis bakteri gitu ya Bu ya, untuk Jadi memang antimikroba atau dan antimikroba probiotik. ya. Oke. Kalau antibiotik itu memang khusus untuk bakteri, antimikroba untuk penyebab lain. Jadi antibiotik itu termasuk antimikroba, karena mikroba itu adalah sejenis, bukan hewan sih, sejenis makhluk hidup yang kecilnya pakai banget nggak bisa kelihatan, itu mikroba. Kemudian oh ya, probiotik. Probiotik itu ada dua kata, probiotik. Biotik itu biota. Biota itu adalah kuman sehat. Jadi probiotik adalah senyawa, suplemen yang kita konsumsi dengan harapan biota sehat, kuman-kuman yang sehat, kuman-kuman yang baik tumbuhnya lebih subur. Ya tadi kalau yang baik lebih subur, yang nakal-nakal, yang jahat-jahat otomatis tersisih. Itu namanya probiotik. Pada dasarnya hampir semua makanan kita yaitu sifatnya baik. Jadi kalau makan kita benar, ya udah itu otomatis sudah menjadi nutrisi bagi kuman-kuman di perut. Kemudian herbal. Kalau saya selalu menyampaikan ke pasien bahwa herbal itu boleh, tapi yang alami. Misal rebusan daun apa, rebusan apa boleh kalau saya pribadi itu ya, karena setiap orang beda-beda. Tapi kalau saya herbal yang bentuknya saset, kapsul, saya nggak pernah bisa menyarankan. Kenapa? Gampang. Saya kalau bikin herbal juga bisa. Dexamethasone, amoxicillin, saya gerus masukin kapsul, tambah daun apa yang tak haluskan, jadinya hijau. Bu, herbal bisa saja.
Dok, saya pegel linu, ya saya kasih herbal ya Bu. Saya kasihkan asam mefenamat, saya kasihkan ibuprofen, saya kasihkan paracetamol, saya gerus, ditambah dengan daun alpukat, saya keringkan, saya gerus, Bu, herbal, bisa. Jadi kalau yang sifatnya alami, rebus-rebusan boleh. Tapi kalau yang saset, kapsul, kalau saya janganlah, coba-coba namanya. Terus kalau misalnya ada kandungan bisa untuk antibiotik, itu sebenarnya benar. Apel anti kanker benar nggak? Benar. Anggur anti kanker benar nggak? Benar. Semangka anti diabetes nggak? Benar. Anggur itu bisa anti kanker, anti diabetes, anti hipertensi, anti stres, anti depresi. Benar semua. Karena pada dasarnya makanan itu diciptakan yang atas sebagai nutrisi dan obat bagi kita. Tapi saya tidak pernah menyarankan pasien diabetes makannya anggur saja. Penicillin itu dulu dari jamur, ekstraknya dibikin sedemikian rupa supaya menjadi obat. Jadi kalau dari unit kemudian jadi antibiotik memang benar, tapi paling 0,0000%. Jadi kalau kita minum itu pada dasarnya sifatnya hanya suplemen, bukan membunuh kuman. Jadi tidak ada batas toleran yang boleh selama masih dalam kondisi dalam batas wajar. Gitu ya. Mungkin ada yang belum terjawab? Iya. Untuk yang terlalu kelebihan tadi ya Bu ya. Yang terlalu. Ya. Jadi memang antibiotik itu ada siklusnya Bu. Dulu pernah Bapak mendengar obat namanya chloramphenicol. Dulu tuh obat untuk segala macam penyakit, salah satunya tipes. Sekarang udah tidak beredar lagi chloramphenicol. Tapi di beberapa rumah sakit besar chloramphenicol itu ada dan bisa untuk semua penyakit karena memang ada siklusnya. Anak saya misalnya, anak bapak ibu itu terbiasa dengan gadget, ibu terbiasa dengan mainan kampung istilahnya. Nanti kalau anak ibu sudah bosan mainan gadget, mungkin cucunya ibu terbiasa dengan mainan kampung. Jadi ada siklusnya. Jadi tidak ada cara khusus untuk menetralisir, hanya saja dengan tidak menambahkan antibiotik baru, pada dasarnya sudah menetralisir secara alami. Kira-kira seperti itu. Ya, baik, begitu Ibu sudah sangat jelas ya, yang sudah dijelaskan oleh Dr. Wahyutri. Selanjutnya ini untuk panitia masih berapa lagi yang depan dari tadi ngacung pertama. Ya, silakan dikenalkan Ibu, namanya siapa? Assalamualaikum, nama saya Ibu Mahandayani dari Perum GGI. Saya mau nanya Dok, apakah obat obat tenggorokan yang FG Trosis itu apa termasuk antibiotik? Karena saya kalau sakit itu pasti begitu gitu loh. Makasih. Iya Bu, jawabannya iya. FG Trosis itu antibiotik. Makanya orang-orang tuh nggak kebal lagi sama amoxicillin itu karena salah satunya banyak obat yang tersedia bebas. Jadi kalau jawabannya pertanyaannya apakah ditulis antibiotik? Ya. Jadi ya tadi seumur-umur saya nggak pernah minum antibiotik karena walaupun di rumah ibu saya pernah nyetok Editores, tapi diam-diam saya buang karena memang udah nggak perlu lagi. Kadang minum 2-3 hari membaik, stop. Pada dasarnya batuk pilek itu ya 2-3 hari membaik sendiri. DB kalau nggak diobati sembuh sendiri. Jadi nggak harus selalu ke rumah sakit kecuali memang dehidrasi sampai infus. Begitupun batuk pilek. Jadi kalau ibu berobat batuk pilek biasanya datang berobatnya hari ketiga, hari keempat aja. Jangan 1-2 hari. Apapun yang dikasih dokternya obatnya biasanya 1-2 hari masih tetap batuk pilek. Yang memang alamiahnya seperti itu. Jadi pertama kalau bisa harus bisa jangan lagi minum FG Trosis. Saya bukan menyebut merek ya, tapi memang yang tersedia bebas sebagai bentuk permen itu karena itu ada kandungan antibiotiknya. Yang kedua, kalau cuma batuk pilek biasa nanti bisa sembuh sendiri, nggak harus diobati. Gitu? Baik, terima kasih Dr. Wahyu. Selanjutnya kita masih ada kesempatan 2 penanya lagi. Monggo saya serahkan ke panitia. Mana dulu yang di depan, Ibu pakai kacamata? Yang mana? Dua-duanya kacamata. Ya, silakan. Sama, di sini Bu ya. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Yuli Satmini dari Kejawen Wetan. Pertanyaan saya, misalnya kemarin kan saya habis operasi kemudian dikasih antibiotik dilalah, kelupaan 2 hari, itu terus gimana? Kemudian kok saya pernah melihat tetangga saya itu pakai antibiotik di luar, misalnya ada luka terus dikasih sulfatilamid atau apa itu ya? Itu apa gunanya, apa betul atau salah? Makasih dok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi memang penggunaan antibiotik itu kalau dijabarkan lagi tujuannya banyak. Ada untuk mengobati infeksi, ada untuk mencegah infeksi. Jadi kalau misalnya ibu posisinya habis operasi, dokter pasti akan memberikan antibiotik. Karena kalau tidak diberikan antibiotik, takutnya bekas operasinya jadi infeksi. Nah, pertanyaan kalau minum 2 hari bulong, nah itu harus dijawab berapa hari sudah minumnya. Kalau minumnya baru 1 hari, ya mau tidak mau harus dilanjutkan. Tapi kalau misalnya minumnya sudah 4-5 hari, udah bulong 2 hari, tidak apa-apa, stop. Tapi memang idealnya jangan sampai bolong. Tapi kalau pertanyaan harus minum antibiotik, ya, karena untuk mencegah infeksi pada luka operasi. Terus yang kedua tadi, maaf pertanyaannya Bu. Oh ya, jadi sediaan obat antibiotik itu banyak. Ada yang dalam bentuk suntikan, ada yang bentuk kapsul, ada yang bentuk tablet. Paling sederhana dalam bentuk salep. Kenapa salep? Karena dia hanya bekerja di area yang disalepi. Tapi tetap harus hati-hati karena ada beberapa senyawa yang tetap diserap oleh darah, dan area di sekitar situ yang infeksi kan kecil, sekitarnya juga bisa ikut terbunuh kuman-kuman sehatnya dengan antibiotik. Kita Baik, selanjutnya kakak panitia ke ibu yang depan, jilbab ungu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Bu Siti Setianingsih. Yang akan saya tanyakan, ini pengalaman saya dulu tahun 2008. Saya itu sakit dan sama dokter dikasih antibiotik. Antibiotiknya itu awalnya amoxicillin, karena tidak ada perubahan dikasih diganti dengan amoxan. Setelah itu belum sembuh, diganti katanya yang lebih kuat lagi. Ternyata saya juga tidak sembuh, langsung mondok. Nah itu setelah itu antibiotiknya nggak tahu apa namanya, tapi disuntikkan. Itu menurut dokter saya ini kebal dengan antibiotik atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya iya. Dengan saat itu sakit di 2008, penyebab infeksi ibu, kan penyebab infeksi banyaknya. Penyebab infeksi saat itu sangat mungkin kebal terhadap amoxicillin. Nah, makanya diganti nggak baik sampai mondok. Yaitu resiko resistensi itu seperti itu. Tapi itu hanya untuk infeksi yang saat itu loh. Infeksi saluran kemih penyebabnya nggak cuma 1 kuman, bisa puluhan. Jadi tidak bisa disamaratakan. Saya dulu dapat keluar anyang-anyangan, dapat obat ini nggak membaik, berarti otomatis besok juga sama, bukan? Jadi tidak semudah sesederhana itu. Tapi kalau pertanyaannya apakah dulu kebal antibiotik, sangat mungkin. Kenapa? Karena kalau nggak kebal, dapat antibiotik apapun langsung baik biasanya. Tapi kalau sudah berkali-kali diganti nggak membaik, ya kumannya saat itu kebal terhadap antibiotik itu. Ya. Karena gini dok, diminum muntah kan 2 kali itu, pagi sama mau tidur. Setiap minum muntah. Ya, kalau itu bukan kebal antibiotik tapi efek samping obat biasanya. Ada yang pernah dapat metformin langsung mual muntah? Nah, jadi setiap orang beda-beda. Ada beberapa efek obat yang pada seseorang tuh jadinya berat banget. Contohnya itu minum metformin jadi mual muntah, orang lain biasa-biasa saja. Itu namanya efek samping, bukan kebal. Terima kasih dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari dokter masih ada 1 lagi, silakan untuk yang bapak pojok ya dok. Oke. Dijawab aja. Monggo kakak panitia, bapak-bapak di depan pojok. Mungkin ini sesi yang terakhir ya Bu. Silakan satu aja pertanyaannya sama kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Juari.
mau bertanya tentang obat herbal. Saya itu membaca suatu produk herbal, di sana punya khasiat ABCD, dan banyak testimoni daripada pengguna obat itu katanya beberapa penyakit sembuh. Tapi saya melihat bahwa dalam kemasan herbal itu tidak ada label halalnya. Hal ini bagaimana menurut pandangan dari dokter? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mungkin sudah dijelaskan atau belum soal harus habis ya, ketika kita dikasih antibiotik ini harus habis ya. Nah, itu kadang-kadang jadi pikiran memang benar-benar harus habis atau hanya kasus-kasus sakit tertentu. Terima kasih. Ya, mungkin dari pertanyaan kedua mungkin lebih gampang. Kalau harus habis itu tadi Pak, perumpamaan saya ada 100 spor bakteri. Menurut perkiraan dokternya 100 kuman itu, 100 bakteri itu akan mati semua dengan antibiotik 5 hari. Karena setiap antibiotik itu beda-beda, ada yang cuma 3 hari, ada yang 5 hari, ada yang 10 hari. Itu ada ilmunya. Jadi kalau dikasih antibiotik apa, untuk berapa lama harus habis, memang harus habis. Karena kalau tidak sisa 1-2 kuman saja itu bisa jadi kebal banget. Jadi kalau pertanyaan harus habis ya. Nah kalau Bapak ragu, tanyakan di awal, dok kok saya dapat antibiotik? Boleh. Jadi kalau jenengan sudah dapat antibiotik, pastikan jenengan yakin menghabiskan. Kalau ragu, tanyakan di awal, kok saya dapat antibiotik dok? Saya harus dapat antibiotik dok? Tanyakan, boleh. Jadi ya, jadi sebelum kepala minum nggak habis, mending tanyakan di awal, nggak minum sekalian. Itu yang pertama. Yang kedua, herbal. Pertanyaannya kan testimoninya banyak, tidak ada kandungan halal. Testimoni itu kan pada orang yang berhasil Pak. Nggak ada orang gagal memberikan testimoni, itu tidak ada. Yang pertama. Yang kedua, kalau obatnya bentuknya saset atau kapsul, saya tidak pernah menyarankan. Jadi kalau ada iklan ini bagus untuk ini, benar. Apel itu bagus untuk hipertensi, kanker, diabetes, kolesterol itu bagus, memang bagus. Tapi apakah harus makan apel terus? Bukan. Ya tadi, semua makanan itu ada manfaat buat kita. Untuk masalah halal atau tidak halal sebenarnya kandungan yang berbeda, pembahasan yang berbeda. Tapi kalau misalnya memang tidak ada label halal, artinya menurut saya mungkin izinnya belum keluar. Yang izin keluar saja belum tentu saya merekomendasikan, apalagi yang tidak ada izinnya. Jadi bisa dipertimbangkan untuk sebaiknya tidak usah. Kita baik, begitu untuk dari Bapak Ahmad Juwani dan sebelumnya ya Pak Ngabotas. Ini sudah menjadi pertanyaan terakhir, dan karena kita sudah berada di penghujung acara nih dok, monggo untuk kalau kesimpulan atau conclusionnya dok. Jadi saya sedikit menyimpulkan saja bahwa benar yang dikatakan oleh Dr. Nova, Bapak Ibu itu menjadi agen perubahan. Tapi kan bingung caranya gimana agen perubahan itu apa? Salah satunya adalah ketika Ibu Bapak mendapat antibiotik, tanyakan ke dokternya, dok saya memang butuh antibiotik atau bisa tanpa antibiotik. Kalau dapat antibiotik, kenapa saya harus dapat antibiotik? Alasannya apa? Itu boleh. Itulah cara paling gampang untuk Ibu Bapak menjadi agen perubahan. Kemudian saya tekankan lagi, antibiotik tidak sama untuk semua infeksi. Kalau punya sisa antibiotik di rumah, buang. Gak usah maneman, buang. Ya, gak usah maneman, buang. Dan mulailah untuk sadar bahwa itu bukan obat, Bu. Bisa saja itu jadi racun yang membuat kuman-kuman yang lainnya kebal. Jadi harus hati-hati ya. Mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih sekali. Kita kasih aplaus yang meriah untuk Dr. Wahyu Kurniawan, spesialis penyakit dalam. Dan itu tadi pencerahan ilmu terkait dengan penggunaan antibiotik Ibu ya, Bapak ya. Dan tidak semua penyakit ternyata membutuhkan antibiotik. Hanya yang disebabkan oleh bakteri saja. Dan penggunaan antibiotik yang tidak tepat tentunya bisa menyebabkan resistensi atau antibiotik kumannya kebal terhadap antibiotik. Jadi gunakan antibiotik dengan resep dokter. Jangan berbagi antibiotik dan habiskan antibiotik dari dokter tersebut. Dan ini di penghujung acara ya. Jangan lupa untuk panitia yang sudah bertanya bisa dikasih door prize ya. Dan kami mohon maaf kalau ada kesalahan. Kita kembalikan kepada Kak Rina selaku MC. Wah, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk moderator kita Kak Iin
juga Dr. Wahyu. Kita masuk ke agenda selanjutnya. Terima kasih Mbak Iim dan juga Dr. Wahyu. Silakan untuk kembali ke teman-teman. Kita masuk ke agenda selanjutnya apa Bapak Ibu? Sarapan. Baunya sudah sampai sini ya. Saya juga sudah pusing karena wangi ya. Oke, kita doorpress dulu sebentar. Yang pertama kita bagikan untuk Bapak Ibu yang sudah aktif di talk show tadi, yaitu yang sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa. Boleh saya dibantu untuk kakak-kakak panitia untuk mengantarkan Bapak Ibu ke kita mulai dari penanya yang pertama. Berupa nasi kucing. Bapak Puji Utama, aplaus dulu untuk Bapak Puji Utama. Silakan Bapak di depan. Kemudian yang kedua ada Ibu Endang. Ya, silakan Ibu, monggo. Ada Ibu Nikma. Ibu Nikma, baik. Ibu Yuli. Ya. Ibu Siti Setianingsih. Di mana? Oh, nggih, Ibu. Kemudian ada Bapak Juari dan juga Bapak Zain. Ya, boleh ke tengah